Dan tandanya selalu ada, bahkan jauh sebelum resesi resmi diumumkan. Kamu udah tahu bedanya orang yang selamat dari resesi dan yang enggak. Bukan soal seberapa banyak uang mereka, tapi seberapa cepat mereka lihat tandanya. Dan tandanya selalu ada, bahkan jauh sebelum resesi resmi diumumkan. Kalau kita tahu tanda-tandanya, kan kita bisa lebih antisipasi, benar nggak? Nah, di video kali ini aku bakal tunjukin 6 tanda yang bisa kamu pantau sendiri. Sekarang juga gratis. Karena kalau kamu nunggu pengumuman resminya, entah kapan-kapan guys. Dan yang pastinya udah terlambat. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Apa itu resesi yang sebenarnya? Jadi gini, kalau kamu googling, ketik apa itu resesi. Nah, definisi teknisnya adalah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya, PDB, produk domestik bruto, turun selama 6 bulan penuh. Nah, fun fact-nya dari definisi ini, data PDB itu nggak keluar real time guys. Pemerintah perlu waktu 3-6 bulan untuk ngumpulin data, menghitung, dan mengumumkannya secara resmi. Jadi kalau kamu nunggu pengumuman resmi, kondisi ekonomi real udah jauh lebih buruk dari apa yang kamu bayangkan. Masuk akal kan? Ini bukan teori. Contohnya waktu Krismon 98 kemarin. Orang baru benar-benar sadar seberapa parahnya saat rupiah udah tembus 16.000 per dolar. Kita tahu yang awalnya rupiah berada di kisaran 2.500-an, terus anjlok ke 16 ribuan. Dan ini memakan waktu berbulan-bulan, nggak terjadi dalam waktu semalam. Nah, saat orang-orang udah sadar, semuanya terlambat. Dan penting juga untuk bedain istilah yang maknanya hampir-hampir mirip, yaitu resesi dan depresi. Resesi adalah ekonomi yang menyusut. PDB negatif 2 kuartal berturut-turut, terus depresi. Depresi ini adalah resesi yang jauh lebih dalam dan berlangsung sangat lama. Yang perlu kamu waspadai adalah resesi. Dan cara terbaik menghadapinya adalah tahu duluan. Kenapa banyak orang selalu terlambat sadar? Pertanyaannya adalah, kalau tanda-tandanya udah nyata ada, kenapa orang tetap nggak sadar? Setidaknya ada 2 hal. Pertama, pemerintah punya kepentingan untuk tidak panik duluan. Ini bukan konspirasi guys, ini logika. Kalau pejabat bilang, kita menuju resesi, bisa tebak apa yang terjadi? Seketika kepercayaan publik langsung jatuh. Dan itu justru mempercepat resesi yang dikhawatirkan. Yang kedua, media terlambat meliput. Media punya kepentingan untuk memberitakan sesuatu yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Alhasil, waktu kamu baca berita tentang resesi, biasanya udah terlambat. Karena udah kejadian kan? Intinya, kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang lain untuk tahu kapan bahaya datang. Kamu harus belajar membacanya sendiri. Trust me, knowledge is the real power guys. Asah pengetahuan, upgrade pemahaman. Dengan begitu, kita bisa membaca arah perekonomian ini. Ada 6 tanda resesi yang bisa kamu pantau sendiri. Kita masuk ke bagian yang paling penting. Ini gampang banget guys. Kalian bisa nilai sendiri, asalkan kalian mau ngulik sedikit aja. Tanda pertama, yaitu inverted yield curve. Ini kedengarannya teknis banget, tapi konsepnya gampang aja. Ini tuh obligasi pemerintah atau di Indonesia dikenal dengan SBN atau SBSN. SBN ini punya tenor yang berbeda. Ada yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Normalnya, obligasi jangka panjang itu imbal hasilnya jauh lebih tinggi. Logisnya memang begitu. Nah, kalau dia terbalik, kayak misalnya obligasi jangka pendek, justru imbal hasilnya lebih tinggi dari jangka panjang. Ini yang disebut inverted yield curve. Tanda kedua, PHK massal dan pasar kerja lesu. Nah, ini yang paling terasa langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Kalian jangan cuma lihat angka pengangguran nasional. Angka itu lambat banget dan terlalu agregat. Yang lebih informatif adalah kecepatan naik angka PHK. Lihat aja di berita, gampang. Kalau banyak pemberitaan soal PHK di mana-mana, ini bisa jadi tanda awal resesi. Masih ingat kondisi ekonomi tahun 2020 waktu pandemi kemarin? Kan banyak tuh pemberitaan PHK massal. Nah, ini tuh sama. Kalian mesti waspada dengan tanda ini.
Tanda ketiga, konsumsi rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga itu adalah salah satu indikator penting kesehatan ekonomi suatu negara. Artinya, kalau rakyat Indonesia mulai nahan-nahan belanja, itu berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Karena roda perekonomian itu bergerak di level mikro. Orang yang tadinya beli beras 10 kilo untuk seminggu, sekarang cuma beli 5 kilo. Masyarakat mulai ngerem konsumsinya. Nah, ini bisa jadi tanda bahaya selanjutnya. Tanda keempat, kredit macet meningkat. Banyak orang gagal bayar cicilan. Kamu bisa pantau berita-berita keuangan. Kalau beritanya udah mulai sering bahas soal cicilan motor, mobil, rumah, paylater, pinjol, mulai macet di mana-mana, itu lampu kuning. Artinya, orang-orang udah mulai kehabisan uang cash buat bayar utang mereka. Dan ini tentu jadi tanda penting lainnya. Tanda kelima, pasar saham turun konsisten. Nah, untuk investor pasar modal udah nggak asing nih sama yang satu ini. Pasar saham itu sering disebut sebagai leading indicator. Dia bisa turun duluan sebelum ekonomi real terasa buruk. Patokan umumnya itu kalau indeks turun lebih dari 20% dari puncaknya dan bertahan cukup lama. Itu artinya pasar lagi masuk zona bear market. Dan ini seringkali jadi pendahulu resesi. Untuk Indonesia, kamu bisa pantau IHSG. Tanda keenam, harga komoditas anjlok. Harga hasil bumi kita anjlok di luar negeri. CPO, minyak sawit, batu bara, karet, nikel, dan sebagainya. Kasarnya gini, Indonesia itu kan negara pengekspor sawit dan sebagainya tadi. Kita kaya karena jualan itu ke luar negeri. Nah, kalau negara-negara besar lagi lesu, mereka nggak mau beli barang kita. Harganya otomatis anjlok kan? Nah, kalau Indonesia nggak dapat duit, multiplier efeknya merambat kemana-mana. Kalau kalian ngelihat salah satu dari tanda-tanda ini, atau bahkan semuanya, kalian jangan panik. Yang terpenting sekarang kita udah tahu tandanya. Jadi bisa lebih bijak ngatur uang. Dampak resesi ini pasti ngaruh ke keuangan pribadi kita. Buat kalian yang belum sadar, ini tuh bisa berpengaruh ke yang pertama, investasi. Pasar saham bisa turun 30-50% saat resesi. Tapi secara historis, pasar selalu pulih. IHSG pun begitu. Kita udah pernah bahas lengkap banget guys soal IHSG ini. Kalian bisa cek video kami sebelumnya. Yang kedua, utang. Ini yang paling krusial. Resesi adalah waktu terburuk untuk punya utang konsumtif. Apalagi kalau pakai utang dengan sistem bunga. Kartu kredit, paylater, cicilan barang yang nggak produktif. Kalau pendapatanmu turun tiba-tiba, beban utang bisa jadi jebakan yang sangat sulit keluar. Yang ketiga, bisnis. Demand turun, tapi biaya operasional tetap jalan. Ini yang bikin banyak usaha kecil nggak bisa survive saat resesi. Solusinya bukan berhenti bisnis, tapi pastikan kalian punya bantalan cash flow yang cukup tebal untuk bertahan. Yang keempat, buat pencari kerja. Nah, ini nih, persaingan kerja bakal makin susah. Sekarang aja udah susah, apalagi kalau resesi. Bener nggak? Saat resesi terjadi, perusahaan biasanya ngerem terima orang baru. Lowongan kerja jadi langka banget, dan ini berkaitan dengan demand yang turun tadi di faktor ketiga. Ada satu statement yang harus kalian pahami tentang resesi ini. Resesi itu adalah siklus ekonomi. Dan resesi adalah bagian dari hal normal dalam siklus itu. Setiap resesi pasti selalu diikuti dengan pemulihan. Nah, yang jadi pembeda adalah siapa yang keluar dari resesi dalam kondisi lebih baik dan siapa yang keluar dalam kondisi lebih buruk. Perbedaannya bukan soal siapa yang lebih beruntung guys, tapi siapa yang lebih siap. Kamu udah tahu tanda-tandanya, kamu udah tahu dampaknya, sekarang tinggal kamu memutuskan apakah informasi ini berhenti sampai di sini atau kamu mulai ambil langkah nyata. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.